Oke, sekarang kita menggambar grafik fungsi irasional. Oke. Nah, untuk menggambar grafik fungsi irasional, sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi irasional itu ada sedikit perbedaan dengan fungsi rasional. Nah, kemarin kita belajar fungsi rasional, dia akan menjadi fungsinya itu adalah fungsi pecahan gitu. Nah, kalau fungsi irasional itu kalau dia bukan pecahan, dia tidak punya asimtot. Tapi kalau dia pecahan, pasti dia punya asimtot gitu ya. Nah, misalkan saya diberikan soal fx sama dengan akar dari x min 3. Nah, pertama-tama adalah kita harus tentukan dulu domainnya. Kalau dari soal ini kita lihat domainnya itu pasti si gx-nya di dalam akar itu x min 3 harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Berarti x harus lebih besar atau sama dengan 3. Ya, karena kalau dia 3 itu dia jadi 0. Tapi kalau dia di bawah 3 dia tidak terdefinisi karena dia jadi minus gitu ya. Maka df-nya adalah seluruh nilai x di mana x ini harus lebih besar dari 3, lebih besar atau sama dengan 3 dan x itu adalah elemen bilangan real. Kemudian tentukan tabel titik bantu langsung gitu ya. Kita tentukan titik bantunya. Nah, fungsi dari df-nya ini adalah supaya kita bisa menemukan kita mulai dari titik mana gitu ya. Karena tadi domainnya itu dimulai dari 3, maka kita mulai dari 3. Ketika x-nya 3, maka y-nya 0. Ketika x-nya 4, maka y-nya akar 1 gitu ya. Maka dia 1. Ketika x-nya 5, itu akar 2. Ketika x-nya 6, ya jadi akar. Ketika x-nya 7, dia menjadi akar 4 atau 2 gitu ya. X-nya 8, dia menjadi akar 5. X-nya 9, dia menjadi akar 6. X-nya 10, dia menjadi akar 7. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal kita gambar di grafik koordinat gitu ya. Nah, kalau x-nya 3 tadi y-nya 0, berarti dia ada di sini gitu ya. Kalau x-nya 4, maka y-nya 1. X-nya 4, maka y-nya 1, berarti dia di sini. Kalau x-nya 5, maka y-nya akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4 gitu ya. Berarti y-nya di 1,4. Jadi dia ada di sini. Kalau dia x-nya 6, maka dia akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7. 1,7 berarti dia di sekitar sini. Kalau x-nya 8, maka dia akar 5. Akar 5 itu sekitar 2,2. 2,2 berarti dia sekitar sini. Ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gini pun kita sudah bisa menggambar grafik fungsinya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita sudah bisa menggambar sebenarnya gitu ya. Kalau dia titiknya di sini, dia akan semakin meningkat sampai seterusnya gitu ya. Berarti ketika nilai x-nya meningkat, nilai y-nya juga naik gitu. Inilah yang menjadi grafik fungsi irasional di akar x min 3. Nah, kalau saya diberikan contoh soal, itu adalah pecahan. Fx sama dengan akar 1 per x min 4. Seperti biasa kita tentukan dulu domainnya. Domainnya berarti di sini x min 4 ini tidak boleh sama dengan 0 dan 1 per x min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Maka df-nya kalau sudah seperti ini, kita coba perhatikan karena di atas nilai pembilangnya positif, maka di bawah nilai pembilangnya juga harus positif gitu ya. Ingat, x min 4 harus lebih besar sama dengan 0, maka x-nya itu harus lebih besar sama dengan 4 ya. Kita lihat x min 4 itu harus lebih besar dari 0. Kenapa tidak lebih besar sama dengan? Karena kita masukin 4 ke dalam, maka dia menjadi 0 gitu ya. Jadi tidak bisa 1 per 0 kan tidak bisa, maka dia menjadi x lebih besar dari 4. Maka domainnya adalah x, di mana x ini harus lebih besar dari 4 dan x adalah elemen bilangan real. Nah, ingat tadi kalau saya bilang dia akar pecahan, maka dia punya asimtot ya. Nah, yang masih ingat yang menggunakan asimtot ya, kita coba mencari asimtot. Karena dia di atas itu tidak ada koefisien, di bawah itu 1, maka dia ada di garis Y sama dengan 0. Ini adalah datarnya. Kalau tegaknya, itu berarti penyebut itu sama dengan 0. Maka x min 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 4. Berarti di garis x sama dengan 4 itu adalah asimtot tegaknya. Nah, kemudian kita sekarang menggunakan titik bantu. Titik bantu seperti biasa menggunakan tabel. Tadi domainnya itu dimulai dari lebih besar dari 4. Jadi kita pakai misalkan 5. Ya. Tapi sebenarnya
di atas 4 juga boleh, 4,1, 4,2, 4,3 juga boleh gitu ya. Jadi kalau nilai X-nya 5, maka nilainya adalah 1. Kalau nilai X-nya 6, maka nilainya akar 1/2. Nah, akar 1/2 itu kalau dihitung dia 0,7. Nah, kalau dia X-nya 7, dia menjadi akar 1/3. Akar 1/3 itu berarti dia 0,5. Kalau X-nya 8, berarti Y-nya itu 0,4. Sekian gitu ya, sampai seterusnya. Nah, kita tinggal gambarkan grafiknya gitu ya. Kalau tadi X-nya 5, maka Y-nya itu adalah 1. Berarti dia ada di sini. Kalau dia X-nya 6, maka Y-nya 0,7. Maka dia sekitar di sini. X-nya 7, maka dia di sini. X-nya 8 di sini. X-nya 9 di sini. Dan seterusnya. Nah, ingat tadi asimtot tegaknya itu ada di garis X sama dengan 4. Berarti dia ada di ini. Ya, berarti garis kita adalah kita ambil dari atas misalnya. Kenapa dari atas? Karena sebenarnya dari 4 sampai 5 itu sebenarnya masih ada nilai gitu ya. Tapi dia tidak akan pernah menyentuh angka 4. Karena garisnya itu seperti ini. Nah, dia juga tidak akan menyentuh sumbu X. Inilah yang menjadi grafik dari fungsi akar 1/X min 4. Oke. Sekarang silakan kalian kerjakan soal yang sebelumnya sudah saya berikan, yaitu ini. Nah, sekarang kalian gambarkan grafiknya. Silakan kalian kerjakan dan di stop dulu video. Terima kasih.